Selamat sore Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 5 Agustus 2025 bersama saya Ainun Subina. Tentunya beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut berita utama pada sore hari ini. Balai POM Medan sita kosmetik dan obat herbal yang mengandung zat berbahaya. BNN Asahan benarkan seorang anggotanya terlibat aksi perampokan. Ibu rumah tangga senang berbelanja di gerakan pasar murah. Akibat pembakaran lahan pertanian di tengah cuaca ekstrim pada minggu kemarin, membuat Bandara Silangit ditutupi asap tebal dan membuat pengunjung sempat panik. Asap tebal dari api yang diduga dipicu oleh cuaca panas ekstrim dan pembakaran lahan di sekitar area kargo Bandara Silangit pada minggu siang. Di lokasi kejadian tampak asap putih pekat tebal menutupi sebagian areal kargo Bandara Silangit hingga membuat sejumlah penumpang dan pengunjung panik. Insiden kebakaran lahan yang sempat terjadi di beberapa titik sekitar area Bandara Silangit yang terjadi kemarin siang berhasil ditangani dengan cepat oleh tim pemadam kebakaran bandara. Peristiwa tersebut membuat kepanikan penumpang dan petugas bandara, di mana pada saat kejadian merupakan jam sibuk di bandara. Guna menghindari kobaran api merembet ke areal bandara, tim Airport Rescue dan Fire Api Merembet Fighting Bandara langsung merespons situasi dengan cepat. Pihak bandara belum memberikan keterangan kejadian kebakaran yang terjadi berjarak sekitar 10 meter dari di luar bandara. Pasca kejadian, situasi penerbangan di Bandara Silangit baik kedatangan dan maupun keberangkatan penumpang berjalan dengan normal. Balai POM Medan kembali melakukan penyitaan bahan kosmetik dan obat-obatan herbal yang mengandung zat berbahaya. Barang bukti yang disita sudah diserahkan kejaksaan sebagai bukti di meja persidangan. Barang bukti berupa kosmetik dan obat-obatan berbahaya disita dari salah satu rumah di kawasan Deli Serdang. Penyidikan oleh tim Balai POM Medan sudah dilakukan sejak tahun 2024, namun penyitaannya dilakukan pada Juli 2025. Bekerja sama dengan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik dan bahan kimia tersebut harus menjalani sejumlah proses hukum. Kepala Balai POM Besar Medan, Martin Suhendri mengatakan penyitaan kosmetik dan obat mengandung bahan berbahaya ini dilakukan setelah melalui berbagai tahapan dan terindikasi mengandung zat berbahaya. Barang bukti sebanyak 15 karton yang disita sebelumnya disimpan di Balai POM Medan untuk kemudian diserahkan ke kantor cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Pancur Batu. Beliau menyebut penindakan hingga proses hukum ini dilakukan sebagai bukti bahwa Balai POM akan selalu memberantas penjualan kosmetik dan obat-obatan mengandung bahan berbahaya. Sementara itu masyarakat sebagai pengguna kosmetik dan obat-obatan herbal diharapkan untuk selalu melakukan cek klik, mulai dari izin edar, cek kemasan, cek kadaluarsa hingga pemeriksaan label. Balai POM Besar Medan meminta kepada masyarakat untuk melamporkan jika melihat produk kosmetik dan obat herbal yang mengandung bahan berbahaya agar dapat segera dilakukan penyidikan oleh Balai Besar Penyidikan. Saya Martin Suhendri Setepu, selaku Kepala Balai Besar POM di Medan dengan catchment area Sumatera Utara, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai dan waspada terhadap obat tradisional yang terlalu cepat memberikan efek. Itu yakin mengandung bahan kimia obat. Terhadap kosmetik juga begitu, jangan percaya dengan pemutih yang terlalu cepat, itu memberikan efek dan sangat berbahaya terhadap kesehatan. Lindungilah diri Anda sendiri dengan semboyan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Kepada para pelaku usaha kosmetik dan obat-obatan herbal, diharapkan tidak memasukkan unsur zat berbahaya ke dalam produk yang dipilah, sehingga memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha. Harapan saya kalau membuka satu usaha benar-benar dari hati dan memang jenis ukotnya itu dibutuhkan masyarakat. Jadi tidak kita mencari keuntungan tapi akan merugikan masyarakat. Itu harapan saya.
Sebagai bukti kerja keras Balai Besar POM dalam melakukan pencegahan dan peredaran obat herbal berbahan kimia, dilakukan penyitaan barang bukti dari sejumlah pengoplos atau rumah produksi. Untuk mencegah agar masyarakat terbebas dari obat-obatan herbal berbahan kimia, berbagai upaya dilakukan Balai POM mulai dari mengedukasi masyarakat, sosialisasi baik secara langsung maupun secara digital. Balai POM ketika mengeluarkan surat izin edar atau surat layak konsumsi sudah memberikan aturan yang baku kepada pelaku usaha kecil obat tradisional. Jika pada perjalanannya ditemukan upaya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas hingga sanksi hukum. Tim penyidik Balai POM setiap saat melakukan pengecekan obat-obatan herbal yang diedarkan di wilayah Sumatera Utara untuk memastikan bebas dari bahan kimia. Sementara itu, meski penjualan obat-obatan herbal dilakukan melalui platform digital, tim cyber dari Balai POM akan melakukan pengecekan apakah produk yang diperjualbelikan sudah benar-benar terbebas dari bahan berbahaya. Jika ditemukan kejanggalan atau hal-hal yang terindikasi menggunakan bahan zat berbahaya, maka Balai POM akan melakukan penindakan melalui takedown bekerja sama dengan pihak terkait. Kepala Balai Besar POM Medan Martin Suhendri menyebut periode 2024-2025 telah dilakukan sejumlah penindakan obat-obatan dan kosmetik menggunakan zat berbahaya yang diedarkan di Sumut hingga diproses secara hukum. Sementara itu, Balai Besar POM Medan menghimbau masyarakat agar melakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar maupun cek kadaluarsa ketika membeli obat herbal dan tidak serta-merta mempercayai manfaatnya yang terlalu overklaim. Dalam hal pengawasan untuk obat herbal dan seluruh komoditi itu melakukan pengawasan itu dari dua sisi. Yang pertama, pencegahan itu adalah di saat pre-market. Nah, di saat mereka mengurus sertifikasi, kami sudah mewanti-wanti menyampaikan bahwasanya jangan menggunakan bahan kimia obat. Ke masyarakat kami sampaikan, kalau jamu, kalau herbal atau obat bahan alam yang diminum oleh masyarakat cespleng yang cepat efeknya, itu silakan dibuang saja. Kami sangat yakin itu mengandung bahan kimia obat. Untuk menjaga agar usaha kecil obat tradisional diproduksi tanpa menggunakan bahan berbahaya, Dinas Kesehatan Provinsi melalui sumber daya kesehatan melakukan berbagai sosialisasi kepada para pengusaha UKOT. Peran kita di sini adalah sebagai pembina untuk pelaku-pelaku UKOT yang ada di kabupaten kota. Selain itu kita juga melaksanakan monitoring untuk melihat data, untuk mendapatkan data tentang pelaksana UKOT itu langsung. Jadi memang sifatnya lebih ke administratif pembinaan supaya mereka bisa lebih berkembang, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang menjadi dasar perizinan mereka dan sebagainya. Pelaku usaha kecil obat tradisional mengaku untuk memastikan obat herbal yang diolah benar-benar tidak menggunakan bahan berbahaya, setiap 6 bulan sekali dilakukan peninjauan oleh Balai Besar POM. Sebagai pelaku usaha kecil obat tradisional harus mempedomani aturan yang telah ditetapkan agar tidak terkendala dalam hal penerbitan berbagai izin. Di dalam produksi obat tradisional ini, yang persyaratan utama yang harus kita berikan kepada konsumen adalah keamanan, mutu, dan manfaat. Jadi berdasarkan hal ini, maka di dalam aktivitas produksi harus mengikuti SOP-SOP yang telah ditetapkan dalam UKOT itu sendiri. Nah, SOP ini harus diajarkan kepada karyawan-karyawan kita untuk selalu patuh terhadap SOP yang kita buat sehingga mutu bisa ditanamkan ke dalam produk tersebut. Untuk mencegah terjadinya peredaran obat herbal berbahan kimia, pihak Balai POM sangat mengharapkan laporan dari masyarakat agar dapat dilakukan penindakan karena jika dibiarkan hal itu dapat merugikan banyak orang. Ya pemirsa, Polres Asahan amankan narkoba jenis sabu seberat 33 kg dari sindikat jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Dari 6 orang tersangka yang diamankan, petugas 1 diantaranya merupakan seorang perempuan. Keenam tersangka yang diamankan memiliki peran diantaranya 2 orang tersangka warga Tanjung Balai berinisial HS dan KP bertugas sebagai penjemput sabu-sabu dari perbatasan Malaysia-Indonesia.
dan 2 tersangka lainnya berinisial CA dan KS, warga Bagan Asahan bertugas sebagai kurir yang mengantarkan narkotika ke tebing tinggi. 2 tersangka lainnya berinisial M, warga Aceh, dan TKLH, warga Kota Medan, berperan menerima sabu dari CA dan KS di tebing tinggi. Pengungkapan kasus ini di mana 3 tersangka diamankan di Jalan Lintas Sumatera, Batubara dengan membawa narkotika seberat 33 kg yang disembunyikan di dalam 2 buah tas. Mendapatkan informasi dari ketiga tersangka yang diamankan bahwa sabu akan diantarkan ke pemesan di tebing tinggi. Dilakukan penangkapan terhadap pemesan yang berada di salah satu hotel di tebing tinggi. Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani menjelaskan, dengan pengembangan kasus ini akhirnya semua jaringan yang berperan berhasil diringkus di lokasi yang berbeda. Sementara itu, narkotika jenis sabu ini sudah diberi label teh tarik 8 gelas, yang berarti sabu tersebut seberat 8 kg. Akibat perbuatannya, ke-6 tersangka dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Barang buktinya kalau kami lihat ada 33, totalnya 33 bungkus dengan 6 tersangka. Itu adalah hasil dari laporan kasat narkoba kepada kami perintahkan untuk mengembangkan kontrol dari dan akhirnya terkumpul 8 orang, 6 orang tersangka yang di depan. Dengan diamankannya sabu seberat 33 kg tersebut, sebanyak 33.000 jiwa terselamatkan dari ancaman penggunaan narkoba. 3 anggota komplotan perampok bersenjata api yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Asahan ditangkap polisi. Salah satunya merupakan oknum pegawai di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan. Inilah video amatir saat penangkapan anggota komplotan perampok oleh polisi di sekitar kota Kisaran, Asahan. Berdasarkan informasi, total ada 3 orang tersangka perampokan yang telah berhasil ditangkap personel Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan. 1 diantaranya merupakan pegawai BNN Kabupaten Asahan. Kepala BNN Kabupaten Asahan, Andrea Reta, membenarkan adanya anggotanya yang ditangkap polisi dalam kasus perampokan tersebut. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Terkait senjata api yang digunakan komplotan perampok dan diduga milik BNN Kabupaten Asahan, Andrea Reta belum bisa memastikan dan akan menunggu fakta di persidangan. Komentarnya apa? Membenarkan atau gimana? Tidak benar. Perilaku tersebut kita sebut oknum dan tindakannya ilegal. Tidak ada perintah dan dia menyalahgunakan wewenang. Tapi benar anggota BNN, Pak? 1 orang oknum pegawai BNN. Itu menggunakan senjata api laras panjang, Pak. Pengetahuan Abang seperti apa? Pengetahuan saya dalam pengembangan proses di Polres, nanti untuk mengenai senjata api kita lihat di fakta persidangan. Terus konsekuensi untuk oknum anggota BNN gimana, Pak? Apakah dipecat atau gimana? Kita tunggu putusan pengadilan. Yang pasti tidak ada backup apapun dari kita, jadi beliau harus menanggung sendiri perbuatannya karena perbuatannya adalah perbuatan ilegal. Dan BNN dalam hal ini menegaskan semua perilaku oknum tersebut adalah perilaku ilegal, jadi dia harus menanggung sendiri akibatnya atas perbuatannya yang memang jelas-jelas dia perbuat untuk kepentingan dirinya sendiri. Pemirsa, niat ingin menguasai harta benda, seorang ibu parubaya dibunuh tetangganya sendiri. Kasus ini terbongkar setelah keluarga korban mencurigai harta benda di rumah milik korban hilang dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tapanuli Selatan meski korban telah dimakamkan. SR 56 tahun, warga Dusun Hutaraja, Desa Dalian Natolu, Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara, hanya bisa pasrah saat tim Jatanras Satreskrim Polres Tapanuli Selatan berhasil membekuk pelaku pembunuhan terhadap lansia. Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara mengatakan bahwa kasus ini bermula dari laporan keluarga korban, Borlian Ritonga, 58 tahun yang ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar di kediamannya pada 25 Februari 2025 sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat.
Korban semula diduga meninggal secara normal, namun setelah dilakukan ekshumasi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, pada 12 April 2025 ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara memperkuat dugaan pembunuhan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian Polres Tapanuli Selatan. Dari hasil interogasi, tersangka kepada penyidik mengakui perbuatannya. Ia mendorong korban hingga terjatuh memukul kepala korban dengan pecahan semen. Belum puas sampai di situ, pelaku lalu mencekiknya menggunakan kain sarung. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, tersangka mengambil emas milik korban seberat 44 kg dari kamar tidur korban. Minggu kemudian, pada tanggal 15 Maret, baru dilaporkan ke kepolisian karena ada dugaan tidak wajar. Kemarin tidak wajar, ada luka di kepala, kemudian ada barang-barang korban yang hilang, terutama simpanan perhiasan emasnya. Kok tidak kelihatan? Sehingga dasar ini kita melakukan upaya investigasi awal yang sudah berjalan sekian lama. Otomatis pihak kepolisian akan menemukan kendala karena pada saat kejadian tidak ada di TKP. Murni korban sudah dikebumikan. Otomatis TKP sudah rusak. Namun demikian, langkah selanjutnya setelah terima laporan dilaksanakanlah ekshumasi, penggalian kembali dan identifikasi terhadap mayat dan organ jenazah. Kemudian baru kami dapat secara saintifik hasil dari kedokteran forensik tentang kondisi korban yang sebenarnya. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 subsidiar pasal 365 ayat 3 KUH pidana, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, sebuah video amatir yang merekam aksi dugatan pungutan liar yang dilakukan oknum Polantas di Kota Medan kemarin beredar luas di media sosial. Oknum polisi tersebut meminta uang Rp100.000 agar sang pengendara tidak ditilang. Pengendara tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas berupa tidak menggunakan helm. Video yang berdurasi kurang dari 1 menit ini beredar luas di media sosial. Oknum Polantas berinisial Aibtu R terekam meminta uang sebesar Rp100.000 agar sang pengendara sepeda motor tidak ditilang atas pelanggaran yang dilakukan. Sang pengendara sepeda motor dihentikan Aibtu R karena ia menumpangi yang diboncengnya tidak mengenakan helm. Dan setelah diperiksa ternyata sang pengemudi tidak memiliki SIM. Di momen inilah Aibtu R terekam dalam video meminta uang. Usai diduga memberikan uang, tindakan tilang pun tidak jadi dilakukan dan sang pengendara yang terbukti melanggar aturan berlalu lintas tersebut dibiarkan pergi. Terkait dengan kasus ini, Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Imade Perwita menyebutkan peristiwa yang viral terjadi pada minggu lalu di persimpangan Jalan Pemuda. Oknum polisi yang terekam diduga melakukan pungli merupakan personel Satlantas Polrestabes Medan yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam. Terkait kejadian tersebut masih didalami oleh Paminal Polrestabes Medan terkait ada omongan personil yang menyampaikan dikasih uang 100 permasalahan itu selesai. Untuk lebih jelasnya nanti kami menunggu hasil pemeriksaan dari si Propam Polrestabes Medan. Ya, untuk anggota tersebut masih diperiksa di si Propam Polrestabes Medan. Pelanggaran awal dari pengendara roda 2 tersebut, yang pertama yang dibonceng tidak menggunakan helm. Jika nantinya oknum polisi tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas dipastikan akan diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Kasat Lantas menegaskan tidak akan mentolerir apapun pelanggaran yang terbukti dilakukan anggotanya. Satu unit truk syarat muatan tersangkut di kabel listrik saat melintas di Jalin Sum Labuhan Batu. Akibatnya selain tiang penyangga kabel tumbang merusak rumah warga, kabel yang terjatuh juga mengganggu pengguna jalan lintas sehingga menyebabkan kemacetan. Truk mengangkut kelontong menabrak kabel listrik menyebabkan tiang tumbang dan kabel listrik melintang di badan jalan.
yang menyebabkan kendaraan tidak bisa melintas hingga menimbulkan kemacetan di Jalan Lintas Sumatera Pematang Seleng Bilah Buluh Labuan Batu. Peristiwa bermula saat truk yang datang dari arah Riau menuju Medan bermuatan tinggi menabrak kabel utama yang melintang di atas badan jalan mengakibatkan tiang penyangga tumbang. Selain rumah warga yang mengalami kerusakan, kabel listrik yang sebelumnya berada di atas ini menjuntai di bawah sehingga menghalangi pengguna jalan. Petugas PLN yang turun ke lokasi berupaya mengevakuasi kabel yang melintang di badan jalan dengan cara memotong kabel listrik dari gardu induk. Pemilik rumah Edward Nusantara mengatakan, sempat mendengar suara keras dari bagian depan rumahnya. Ia melihat tiang telah menimpa rumahnya yang mengakibatkan kerusakan di bagian luar dan dalam rumah miliknya. Saya lagi di dalam istirahat, tiba-tiba bunyi kekuatan yang sangat dahsyat ya. Sangka saya ada sesuatu gempa. Tiba-tiba saya tanya anak, ada apa? Oh, nggak tahu ya, keluar saya. Tiba-tiba saya lihat tiang PLN jatuh menimpa rumah saya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah dan arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga 1 jam. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Mandailing, Natal meninggal dunia akibat dianiaya oleh anak kandungnya sendiri. Sebelumnya, warga di Desa Huta Toras, Kecamatan Pekantan, Kabupaten Mandailing, Natal, Kamis lalu dihebohkan peristiwa penganiayaan seorang ibu rumah tangga bernama Suharni Lubis berusia 61 tahun. Mirisnya pelakunya sendiri adalah anak kandungnya berinisial MS berusia 38 tahun. Korban dianiaya secara berulang kali hingga korban meninggal di lokasi kejadian. Kejadian itu terjadi pada saat korban sedang tidur pulas di rumahnya. Kejadian ini diketahui warga setelah pelaku keluar dari rumah dengan kondisi pakaian bersimbah darah. Kini pelaku sudah diamankan di Polres Mandailing, Natal untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kapolres Mandailing, Natal, AKBP Ari Sofandi Palo mengatakan motif pembunuhan yang dilakukan tersangka MS terhadap ibu kandungnya sendiri karena tidak terima dirinya untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 sekira pukul 6.30 di rumah saudari Suharni yang bertempat di Desa Huta Toras, Kecamatan Pekantan, Kabupaten Madinah. Telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku atas nama Muhammad Sten MS alias CBS pada saat korban atas nama Suharni sedang tertidur di lantai ruang tamu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Polres Mandailing, Natal dan diancam penjara selama 15 tahun. Peristiwa seorang pria yang mengamuk dan mengancam dengan pesawat dengan adanya bom dengan tujuan Jakarta Kuala Namu diceritakan oleh salah satu penumpang di pesawat tersebut. Sebelumnya, video seorang pria yang diketahui berinisial H viral di media sosial. Pria tersebut mengamuk kepada pramugari dan pramugara di pesawat dan mengancam adanya bom di pesawat Lion Air tujuan Jakarta Kuala Namu ketika pesawat hendak terbang menuju kota Medan. Suasana di dalam pesawat sempat mencekam karena pria tersebut tidak henti-hentinya berteriak. Humas Bawaslu Sumatera Utara, Saud Boang Manalu yang juga penumpang di pesawat tersebut menceritakan awalnya dirinya bersama para penumpang pesawat tidak mengetahui awal mula kejadian pria tersebut mengamuk. Namun saat pria tersebut berteriak kepada pramugari dan pramugara, dirinya mengira hanya masalah keterlambatan pesawat. Selang beberapa saat, H melontarkan kata-kata adanya bom di pesawat yang mereka tumpangi sehingga membuat panik para penumpang. Pesawat yang awalnya hendak terbang menuju kota Medan terpaksa harus dihentikan dan ditunda karena petugas harus mengamankan H karena sudah membuat resah. Nah begitu si pelaku ini mau masuk ke kamar mandi, kita minta sama pramugarinya, Pak ini tolong jangan hanya dia aja diperhatikan, kita juga penumpang harus diperhatikan, keselamatan kita perlu diperhatikan Pak, tolong itu segera ditindak, diturunkan aja Pak, ditangkap aja Pak gitu.
Nah, proses penangkapan ini itu cukup lama, jadi kita cukup panik di dalam. Kebetulan di ujung dari tempat duduk ini juga ada anak-anak udah mulai nangis karena menjerit-menjerit gitu. Terakhir ini ditangkap. Anehnya pada saat penangkapan itu pihak maskapai itu nggak begitu sulit menangkapnya. Begitu diajak keluar, dia santai aja. Wah, ayo katanya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat kemarin siang melakukan pengesahan dan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun 2024. Laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Langkat tahun 2024 ini dilaksanakan dalam bentuk rapat paripurna DPRD yang dihadiri seluruh organisasi pimpinan daerah Kabupaten Langkat serta perwakilan kepolisian dan TNI 0203 Langkat. Diharapkan seluruh target pembangunan di daerah Kabupaten Langkat, khususnya demi kepentingan masyarakat tercapai sehingga Kabupaten Langkat menjadi lebih baik setiap tahunnya. Rapat paripurna dengan agenda laporan pertanggungjawaban hasil kerja dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Langkat Sri Bana Pranginangin dan dihadiri oleh Bupati Langkat Syah Afandi serta Wakil Bupati Langkat Tio Rita Beru Surbakti. Paripurna DPRD Kabupaten Langkat ini diawali dengan penyampaian laporan anggaran berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD dan dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Langkat. Masing-masing fraksi yang ada di DPRD menerima laporan pertanggungjawaban dengan berbagai catatan dan kritikan demi mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang maksimal sehingga tercapainya Kabupaten Langkat yang maju. Usaha pelaksanaan pertanggungjawaban Ketua DPRD dan Bupati Langkat melakukan pengambilan keputusan dengan menandatangani kesepakatan bersama tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun 2024 menjadi peraturan daerah yang disaksikan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pemirsa, pemenang pertama Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024 dengan hadiah umroh hari ini diberangkatkan melalui Biro Perjalanan Umroh An-Nazwa Islamic Tour. Rizky Ahza Ramadan umroh didampingi kedua orang tuanya dengan biaya mandiri. Keberangkatan pemenang Dai Cilik program TVRI Sumatera Utara tahun 2024 ini dipercayakan kepada Biro Perjalanan Umroh An-Nazwa Islamic Tour. Karena An-Nazwa Islamic Tour ini sudah berpengalaman di bidang perjalanan dan sudah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemimpin An-Nazwa Islamic Tour, Dr. Hazin Nazri mengatakan, Alhamdulillah pada hari ini Biro Perjalanan Umroh An-Nazwa Islamic Tour memberangkatkan jamaah sebanyak 46 orang termasuk salah satunya juara pertama Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024 bersama kedua orang tuanya. Driver perjalanan Umroh An-Nazwa Islamic Tour sudah memiliki pengalaman dan sudah memiliki izin resmi. Keberangkatan menggunakan pesawat Batik Air dengan rute Medan transit di Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur langsung ke Jeddah. Fasilitas unggulan yang ditawarkan, tanggal yang sudah ditetapkan keberangkatan tidak pernah berubah. Kemudian hotel yang dijanjikan dengan para jamaah itu benar-benar sudah terdaftar di Kementerian Haji Arab Saudi maupun di Kementerian Republik Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 Agustus jumlah keberangkatan jemaah kita 46 orang. Insya Allah tanggal 11 nanti ada 86 orang dan pada tanggal 18 Agustus ada juga 86 orang. Himbauan saya kepada Kemenak RI ya dan kepada Kapolda Sumatera Utara tolong disidak seluruh travel-travel yang tidak resmi tidak berizin. Itu membuat malu aib ya. Karena banyak terjadi penipuan di mana-mana.
Buya Amarudin MS yang turut serta mengantarkan pemenang Lomba Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024 ini mendoakan agar selama di perjalanan seluruh jamaah sehat walafiat dan begitu juga nantinya saat kembali ke tanah air sehat walafiat. Pemirsa, di tengah melambungnya harga bahan pokok ibu rumah tangga di Kota Sibolga, terlihat antusias berbelanja di gerakan pangan murah yang diselenggarakan Pemkot Sibolga bersama Forkopimda. Bagi para ibu rumah tangga, kehadiran gerakan pangan murah saat ini sangat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga, seperti beras, telur, gula pasir, dan minyak goreng yang dijual dengan harga murah. Salah seorang ibu rumah tangga, Dena Deak, memanfaatkan gerakan pangan murah yang digelar Pemkot Sibolga melalui Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, bekerjasama dengan Bulog Cabang Sibolga dan Bank Indonesia. Di gerakan pangan murah yang digelar di halaman kantor Kecamatan Sibolga Utara ini, dirinya mengaku senang dapat membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng dengan harga lebih murah jika dibandingkan dengan membelinya di pasar. Kami merasa senang, Pak, karena membantu untuk masyarakat Sibolga. Harganya sendiri gimana? Iya, ada kurangnya dari pasar, Pak. Hari ini Bu beli apa aja nih, Bu? Beras 2, telur 1 pek, minyak 2, Pak. Pada gerakan pangan murah yang digelar ini menyediakan ratusan paket sembako, mulai dari beras SPHP, telur, gula pasir, dan minyak goreng. Kegiatan gerakan pangan murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di tengah melambungnya harga bahan pokok di pasaran. Pemirsa, warga Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas rela berdesak-desakan antri berjam-jam untuk bisa mengambil bantuan pangan beras dari pemerintah sebanyak 20 kg. Perum Bulog bersama dengan pemerintah Kecamatan Sosa menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat. Bertempat di halaman kantor camat kemarin, ratusan warga rela berdesak-desakan agar bisa cepat mendapatkan bantuan pangan beras yang tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat penerima manfaat. Panitia penyaluran pangan beras dari kecamatan sendiri sangat kewalahan menghadapi ratusan warga yang datang secara bersamaan. Salah satu warga, Siti Apri Hasibuan, merasa senang dengan adanya bantuan beras dari pemerintah. Dirinya berharap pemerintah terus memberikan bantuan yang tentunya sangat membantu ekonomi masyarakat. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu para kami semua. Mudah-mudahan bantuan ini sering-sering datang. Sekretariat Camat Sosa Ali Nasrun Hasibuan menjelaskan jumlah masyarakat penerima manfaat total keseluruhan di Kecamatan Sosa sebanyak 1.020 kepala keluarga dari 16 desa. Beras yang dibagikan sebanyak 20 ton 400 kg. Kita Sosa yang berlokasi di Kecamatan Sosa pembagian bantuan pangan beras untuk keluarga yang terdaftar dalam data banyak 1.020 kakak. Yang akan disalurkan yang diantar oleh Bulog berjumlah 20 ton 400. Bagi masyarakat, penerima manfaat tidak perlu khawatir karena semua data sudah tertulis dan dipastikan memperoleh bantuan tersebut. Pemirsa, sebagai wujud keseriusan dalam mengarungi kompetisi Liga 2 Champions 2025 yang diperkirakan akan bergulir pada September mendatang, manajemen PSMS Medan menandatangani 2 mantan pilar tim nasional Indonesia di jajaran kepelatihan PSMS Medan pada musim ini. Setelah memastikan posisi pelatih kepala dihuni oleh Kas Hartadi yang merupakan ex-pilar tim nasional Indonesia di era tahun 80-an, manajemen PSMS Medan juga menunjuk kiper legenda tim nasional Indonesia di era tahun 2000-an yakni Hendro Kartiko sebagai pelatih kiper tim Ayam Kinantan musim ini. Hendro yang telah malang melintang di berbagai klub di Liga Indonesia hingga mencatat 60 caps di tim nasional Indonesia dipercaya mampu
membangkitkan motivasi para kiper muda PSMS dan menularkan keperkasaannya di bawah Mister Gawang saat masih aktif bermain. Hendro Kartiko mengaku menerima tawaran manajemen PSMS Medan untuk menjadi pelatih kiper tim ini sebab menilai PSMS merupakan tim yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Keinginannya untuk berperan dalam kembali bangkitnya Ayam Kinantan, terutama dalam mencapai target lolos ke Liga 1 musim depan, menjadi tantangan tersendiri yang ingin diraih kiper terbaik Liga Indonesia pada tahun 1999 ini bersama PSMS Medan pada musim ini. Ya tentunya kenapa saya ambil tantangan itu, ya, semua mungkin udah tahu gimana background dari PSMS seperti apa. Itu yang saya beranikan untuk ambil. Jadi ya tantangan buat saya. Ada Gunadi sama Aditya secara ini bisa mengikuti ini ya. Karena mungkin dia di sisa ini dia aktivitas sendiri untuk mereka sendiri. Jadi nggak terlalu tertinggal jauh. Ya mungkin tinggal nanti secara spesifik seperti apa. Kendati Hendro Kartiko pernah mengubur asa PSMS untuk juara Liga Indonesia di tahun 1997 dan tahun 2000 lewat kegemilangannya di bawah Mister Gawang, namun musim ini Hendro bertekad berperan dalam torehan prestasi yang akan diraih PSMS. Ya pemirsa, Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai tuan rumah ajang internasional cabang olahraga pencaksilat yang diikuti ribuan atlet yang berasal dari puluhan negara sahabat serta ratusan perguruan pencaksilat yang ada di Indonesia. Ajang internasional ini sebagai persiapan menuju Olimpiade 2028 mendatang. Terpilihnya Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah ajang internasional Indonesian Pancasila Champions 2025 membuktikan sebagai upaya cabang olahraga ini membumikan Pancaksilat di seluruh Nusantara. Ajang ini merupakan kali ketiga digelar oleh Indonesia dan memilih Sumatera Utara sebagai provinsi tuan rumah. Setelah 2 kali ajang sebelumnya digelar di Jakarta, ribuan atlet Pancaksilat yang berasal dari 10 negara ini akan bertanding dalam kurun waktu 1 minggu di arena Gedung Serbaguna Pemprov Su, Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat membuka langsung pegelaran internasional ini, menyebutkan bahwa ajang kejuaraan sebagai cabur mulai dari tingkat daerah, nasional hingga internasional harus terus dilakukan untuk menjadi tolak ukur kemampuan para atlet setelah berlatih. Sebagai mantan atlet yang juga berprestasi dalam skala internasional, Taufik Hidayat mengajak seluruh insan olahraga untuk ikut memperkenalkan cabur Pancasilat kepada negara lain sebagai olahraga asli khas Indonesia yang telah menjadi budaya. Kita juga seakan-akan dari sini kita lebih memasyarakatkan lagi olahraga pencaksilat ke negara-negara lain. Kita tahu kalau di Indonesia sangat populer, tapi negara-negara lain biar mereka juga bermain untuk kompetisi dengan Asian Games dan Olimpik nanti. Hal senada juga diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana Internasional Indonesian Open Pancasila Champions 2025, Johni Marpaung. Kejuaraan ini juga sebagai upaya persiapan dalam Olimpiade 2028 mendatang. Sebagai negara asal cabur pencaksilat, Indonesia harus terus memperhatikan perkembangan para atlet pencaksilatnya melalui berbagai kejuaraan sebagai ajang pengujian fisik, teknik hingga mental para atlet, agar nantinya dapat berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ya, pesan-pesan para atlet, bertandinglah dengan sportif, ya, bertandinglah dengan hati, ya, berkompetisilah dengan baik, dan nanti semoga bisa menghasilkan juara yang baik. Kejuaraan internasional Pencaksilat Indonesia Open Champions ini akan digelar hingga minggu mendatang, dengan harapan para atlet Indonesia sebagai tuan rumah dapat berprestasi.
Pemirsa, air tujuh rasa atau yang disebut dalam bahasa Batak Aek Sipitudai merupakan objek wisata budaya dan spiritual yang banyak dikunjungi wisatawan karena merupakan kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini dengan pengelolaan badan usaha milik desa. Air tujuh rasa atau Aek Sipitudai terletak di Desa Limbong Mulana, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Tempat ini lebih dikenal sebagai situs wisata budaya dan spiritual yang memiliki 7 pancuran air dengan rasa yang berbeda-beda dan diyakini memiliki khasiat spiritual yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Para wisatawan yang datang ke lokasi ini tidak hanya menikmati keindahan alam yang ada, tetapi mengikuti berbagai ritual yang telah diwariskan turun-temurun kepada masyarakat Batak yang ada di daerah itu. Kesakralan dan keunikan air tujuh rasa ini memiliki mata air 7 dan tidak pernah kering sejak dahulu kala hingga saat ini walaupun terjadi kemarau panjang. Di lokasi ini juga terdapat tempat wisata khusus seperti meletakkan telur ayam kampung, jeruk purut, dan daun sirih dengan harapan memperoleh kebaikan dalam kehidupan. Bagi masyarakat sekitar Desa Limbong juga memiliki ritual mangenge boni atau merendam benih padi di kolam sumber mata air tujuh rasa sebelum disemaikan di lahan yang telah tersedia. Hal ini diyakini dapat menjadikan hasil padi yang ditanam masyarakat berlimpah ruah. Selain itu, hal yang sudah menjadi agenda bagi masyarakat sekitar, setahun sekali dilakukan pembersihan kolam air di sumber mata airnya dengan melakukan penyembelihan kambing sebagai persembahan agar kegiatan ini mendatangkan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dengan tagline kita Aek Sipitudai, 7 mata air, 7 pancoran, 7 rasa. Nah ini yang kita publikasi, Pak. Nah maka saya pikir untuk itu sudah tidak sulit kita. Dan realnya Pak, pengunjung kita banyak yang wisata minat khusus. Maka kita tata kelola BUMDes kita ada hunjuk Pak, guide khusus wisata minat khusus. Kami berharap bahwa di objek ini ada 2 ritus, yaitu menguras, membersihkan objek ini, tentu dengan kearifan lokal orang tua dulu, dan mangenge boni, menyemai padi. Nah ini kami berharap itu jadi calendar of event. Kalau itu setiap tahun, ya tentu kita bisa berharap ada pengunjung ke sini. Saat ini air tujuh rasa dikelola oleh BUMDes yang diketuai Marga Limbong, sehingga kearifan lokal dan objek wisata ini tidak punah, bahkan dapat dipertahankan sebagai bukti sejarah, dan hingga saat ini air tujuh rasa masih memiliki segudang manfaat bagi masyarakat Batak yang ada di Desa Limbong pada umumnya. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan dari rekan kita Rahmadani. Selamat sore Rahmadani, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Ainun dari TVRI Sumatera Utara. Selamat sore, saya Dani dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan menyampaikan beberapa titik situasi arus lalu lintas yang terpantau pada CCTV kami. Pertama kami melaporkan di Jalan Juanda Imam Bonjol. Terpantau situasi arus lalu lintas dari arah Juanda menuju arah Katamso memadat. Begitupun arah sebaliknya, dikarenakan bertepatan dengan jam pulang kerja. Petugas Dinas Perhubungan tetap bersiaga untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas, baik yang di lapangan maupun pengaturan lampu lalu lintas dari Sisirum. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Gaperta Asrama. Terpantau arus lalu lintas yang datang dari Jalan Kapten Sumarsono sedikit mengalami kenaikan volume. Namun arus lalu lintas tetap terkendali. Begitu juga yang datang dari arah Ring Road terpantau masih terkendali. Dan kita juga berpindah ke ruas Jalan Pandu Cirebon. Terpantau dari arah Uniland mengalami kenaikan volume kendaraan. Peristiwa ini terjadi dikarenakan meningkatnya aktivitas jam pulang kerja. Begitu juga yang datang dari Jalan Pandu terpantau padat. Sehingga personil Dinas Perhubungan melakukan pengaturan lalu lintas guna untuk mengurangi kemacetan.
Selain disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan yang menyebabkan terhambatnya kendaraan yang melintas di jalan tersebut karena adanya aktivitas kereta api yang sering melintas, sehingga kendaraan yang melintas sedikit terhambat. Kami menghimbau untuk seluruh pengendara tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada. Demikian kembalikan ke studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Ya baik, terima kasih Rahmadani atas laporannya. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Berlaku pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, Budi Sarito Artosoid. Di sini saya akan kembali menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 6 Agustus 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Sibolga, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang terjadi di Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Toba. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang terjadi di Deli Serdang, Karo, Medan, Pematang Siantar, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Simalungun, dan sekitarnya. Pada dini hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang terjadi di Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan di 15 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara diperkirakan 60% hingga 99%. Angin berembus dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai dengan 7 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit tanggal 4 Agustus 2025, tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada potensi terjadinya hujan yang disertai petir dan angin kencang di lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Petisa Medan saat ini mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Bahkan terdapat sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga hingga 100%. Harga kebutuhan pokok yang paling drastis mengalami kenaikan harga yakni bawang merah. Saat ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp25.000. Untuk harga cabai saat ini dijual pedagang dengan harga Rp34.000 dari harga sebelumnya Rp24.000. Selain itu harga sayur mayur seperti buncis saat ini turut mengalami kenaikan harga yang mana sebelumnya dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram menjadi Rp20.000. Sementara itu harga terong ungu dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp5.000. Begitu juga dengan kentang mengalami kenaikan harga sebesar Rp3.000 per kilogramnya, di mana saat ini dijual dengan harga Rp15.000. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini diakui pedagang membuat daya beli masyarakat menjadi berkurang. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kebutuhan pokok yang tidak mengalami kenaikan harga. Salah seorang pedagang, Meli, mengaku kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini dipicu karena faktor cuaca yang tidak menentu, membuat hasil panen bertani berkurang. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini membuat omsetnya mengalami penurunan. Ia berharap agar pasokan tetap terjaga sehingga harga kebutuhan pokok dapat dijual dengan harga normal kembali. Barang-barang sayur-sayur semua naik, beras naik, ikan naik. Berapa kali lipat lah malahan, bisa 2 kali lipat naik-naiknya. Di sayur biasanya misalnya 6.000 bisa sampai 2 kali lipat lah gitu. Pokoknya entah berlipat-lipat ganda lah gitu. Ya, padahal ini kan bukan tahun baru atau Imlek atau apa ya. Padahal udah naik semua. Dari ikan, dari sayur, dari apa, cuman tahu tempe aja yang belum naik. Gitu.
Walaupun sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, namun stok untuk kebutuhan masyarakat masih terpenuhi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ainus Pina mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.